Malam itu, suara gamelan terdengar jelas. Bukan dari kejauhan, bukan samar, tapi seperti dimainkan tepat di balik pepohonan gelap yang mengelilingi tenda mereka. Padahal tidak ada satupun warga, tidak ada acara, dan tidak ada siapa-siapa selain mereka. Dan sejak suara itu muncul, sesuatu mulai memperhatikan. Cerita ini datang dari seseorang bernama Farid. Ia bukan orang yang mudah percaya hal mistis. Ia termasuk orang yang rasional, santai, dan sudah sangat sering camping di berbagai tempat. Bersama 3 sahabatnya, Randi, Putra, dan Dani, mereka sudah terbiasa naik gunung, camping di hutan, bahkan tempat yang katanya angker. Dan selama ini tidak pernah terjadi sesuatu yang benar-benar di luar logika. Sampai akhirnya, mereka memilih satu tempat perkemahan yang sebenarnya cukup terkenal. Tempat itu biasanya ramai, banyak keluarga, komunitas, bahkan anak muda yang datang hanya untuk sekedar bermalam. Dikelilingi hutan lebat, udara dingin, dan suasana yang seharusnya nyaman. Mereka berangkat hari Jumat siang, dengan rencana sederhana, datang, camping, santai, pulang di Minggu sore. Tidak ada niat macam-macam, tidak ada eksplorasi aneh, tidak ada tantangan, hanya ingin menikmati waktu bersama. Saat mereka sampai, perasaan pertama yang muncul bukan kagum, tapi heran. Sepi, bahkan terlalu sepi. Area perkemahan yang biasanya ramai, kosong. Tidak ada satupun tenda lain. Tidak ada suara manusia dan tidak ada aktivitas. Hanya suara angin yang pelan menyentuh daun-daun. Farid sempat merasa aneh, tapi tidak terlalu dipikirkan. Mungkin saja memang sedang sepi. Mereka tetap mendirikan tenda, membuat area sendiri, dan berharap akan ada orang lain yang akan datang. Karena suasana tanpa orang lain selalu terasa berbeda. Apalagi saat malam. Waktu terus berjalan, sore mulai turun, langit mulai gelap perlahan. Dan tepat saat malam mulai benar-benar datang, sekitar pukul 7 malam, 3 orang muncul dari arah jalan setapak. Melissa, Zena, dan Nico. Mereka juga datang untuk camping. Dan entah kenapa semua langsung merasa lega. Akhirnya ada orang lain. 2 tenda berdiri, 2 kelompok yang akhirnya saling kenal. Saling menyapa, saling berbagi cerita ringan. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang mulai terasa. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suasana tidak seperti biasanya. Sekitar pukul 9 malam, api unggun menyala. Mereka duduk melingkar. Cahaya api menari pelan. Bayangan mereka bergerak di tanah. Semua terlihat normal, tapi tidak dengan perasaan mereka. Terasa sunyi, terlalu dalam. Hutan terasa terlalu dekat, dan udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Lalu suara itu muncul, pelan, sangat pelan, seperti dari kejauhan. Semua diam, mendengarkan gamelan, suara gamelan. Mereka saling pandang, mencoba masuk akal. Mungkin ada acara, mungkin ada desa, atau mungkin ada orang latihan. Tapi semakin lama mereka semakin diam. Tapi semakin lama mereka diam, semakin keras suara itu terdengar. Dan yang aneh, arahnya seperti tidak jelas. Kadang dari kanan, kadang dari kiri, dan kadang seperti tepat di belakang. Farid mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena suara itu saja, tapi karena tidak ada satupun tanda kehidupan lain. Tidak ada lampu dari kejauhan, tidak ada suara manusia, tidak ada apa-apa, hanya suara gamelan. Perasaan Farid semakin tidak enak.
Akhirnya ia memutuskan menghubungi temannya Bayu, orang yang rumahnya tidak terlalu jauh dari daerah itu. Dalam telepon, Farid menjelaskan semuanya, tentang sepi, tentang suasana, dan tentang suara gamelan. Bayu langsung mengerti, tidak ada tawa, tidak ada anggapan sepele, hanya satu keputusan, ia akan datang. Sekitar 45 menit kemudian, Bayu muncul dan ia tidak sendiri. Ia membawa 2 orang teman, Reza dan Bani. Dan tanpa diketahui yang lain, Bayu memang sengaja membawa mereka. Karena Reza dan Bani sudah sangat mengenal tempat itu, dan mereka pernah mengalami hal-hal yang tidak biasa di sana. Malam semakin dalam, udara semakin dingin, dan suasana semakin berat. Melissa iseng memainkan senter, menyinari area hutan. Gerakan acak tanpa tujuan, sampai akhirnya cahaya senter berhenti di satu titik, semak-semak. Dan ada yang bergerak, bukan karena angin, bukan pelan, tapi seperti sesuatu yang menyibak dari dalam. Melissa langsung terdiam, tubuhnya kaku, nafasnya tertahan. Ia tidak bicara beberapa detik. Sampai akhirnya semua menoleh dan melihat arah yang sama. Semak itu masih bergerak pelan, seperti ada yang mengamati dari dalam. Bayu langsung berdiri. Reza dan Bani ikut. Tanpa banyak bicara, mereka sudah saling mengerti. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mengajak Farid untuk mengecek, sementara yang lain diminta tetap di tenda. Tapi sebelum bergerak, Bayu memberi perintah, mendirikan tenda tambahan yang lebih besar. Semua lampu dinyalakan, diarahkan ke satu titik, ke arah tenda. Tidak boleh ada bagian gelap, tidak boleh ada sudut yang tidak terlihat. Dan sejak saat itu, suasana berubah total. Tidak ada lagi santai, tidak ada lagi tawa, hanya ketegangan. Tenda besar selesai dengan cepat. Mereka semua masuk mengumpulkan diri. Bayu mengatur posisi, pintu depan dijaga Bayu dan Bani, belakang dijaga Farid dan Reza. Yang lain di tengah dekat berkumpul saling menempel. Lalu pesan itu keluar, pelan tapi tegas. Kalau ada yang datang, jangan buka pintu. Apapun yang terjadi, jangan buka, dan terus baca doa. Sejak saat itu, rasa takut benar-benar masuk. Awalnya hanya suara gamelan yang semakin keras. Lebih jelas, lebih dekat seperti berpindah-pindah mengelilingi tenda. Lalu langkah kaki banyak menginjak tanah. Pelan, teratur, seperti ada arak-arakan. Dan kemudian bayangan tipis lewat di dinding tenda, seperti seseorang sedang berjalan, dengan gerakan yang tidak biasa, pelan, halus, seperti menari. Dan titik itu semua mulai menyadari, ini bukan manusia. Suara kain bergesek tanah mulai terdengar, pelan, berirama, mengikuti gamelan. Dan sesekali terlihat bayangan rambut panjang, tergerai, bergerak pelan seperti melayang. Salah satu dari mereka mulai gemetar, nafas tidak beraturan. Dada terasa berat, dan udara di dalam tenda mulai terasa sesak, seperti ada yang ikut masuk. Gangguan semakin menjadi, tenda seperti disentuh dari luar. Kadang pelan, kadang keras, kadang seperti diusap. Kadang seperti dipukul, dan satu momen semua berhenti, sunyi, tidak ada suara apapun. Dan saat itulah terdengar satu suara, sangat dekat, sangat pelan, tepat di luar pintu tenda. Suara perempuan berbisik, tidak jelas, tapi mengundang dan kain tenda perlahan terdorong ke dalam. Seperti ada wajah yang mencoba masuk. Tekanan sudah terlalu besar, rasa takut berubah menjadi panik. Panik berubah menjadi emosi, dan akhirnya mereka tidak tahan lagi. Semua keluar,
Dengan lampu, dengan doa, dengan suara yang keras, mereka berdiri menghadap hutan, menghadap kegelapan dan mulai melawan. Dengan keyakinan, dengan cahaya, dengan suara yang semakin keras. Dan saat itu untuk pertama kalinya mereka melihatnya. Di antara pepohonan beberapa sosok berdiri, diam dengan tubuh membungkuk. Kepala miring dan kain panjang menjuntai ke tanah. Dan saat cahaya lampu mengenai salah satu wajahnya, semua langsung membeku. Wajah itu bukan wajah manusia. Dan tersenyum perlahan dengan mata yang kosong, tapi menatap langsung ke arah mereka. Cahaya headlamp mereka menyapu hutan, bergetar, tidak stabil. Nafas mereka berat, dan di antara pepohonan itu, sosok-sosok itu tidak bergerak mendekat, tidak juga menjauh, hanya berdiri, diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Tubuh mereka kurus, tidak wajar, seperti terlalu panjang, dan kain yang mereka kenakan menjuntai sampai tanah. Kotor, basah seperti pernah diseret. Salah satu sosok perlahan mengangkat kepala. Gerakannya tidak natural, seperti sendinya tidak sempurna. Lalu wajah itu terlihat jelas. Kulit pucat keabu-abuan, mata cekung, kosong, tapi yang paling mengganggu, mulutnya tersenyum terlalu lebar, tidak manusiawi. Dan di saat itu juga suara gamelan tiba-tiba berhenti. Mendadak sunyi total. Tidak ada yang berani bergerak. Semua hanya berdiri terpaku. Dan dalam keheningan itu salah satu sosok melangkah. Pelan. Kakinya tidak diangkat, seperti diseret menggesek tanah. Suara gesekan itu terdengar jelas. Dan satu persatu yang lain ikut bergerak. Tidak berlari, tidak menyerang, hanya mendekat perlahan. Seperti ingin memastikan sesuatu, atau seperti ingin mengepung. Doa yang mereka ucapkan semakin keras, semakin cepat, semakin tidak beraturan. Suara mereka mulai bergetar, karena ketakutan yang tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba tanpa sumber yang jelas, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam kepala. Setiap dentingan terasa dekat, seperti dipukul tepat di telinga. Dan iramanya berubah lebih cepat, lebih kacau, lebih menekan. Salah satu dari mereka kehilangan fokus, penglihatan kabur, kepala terasa berat, dan tanpa sadar tubuhnya hampir melangkah maju, seolah tertarik, seolah dipanggil. Di tengah kekacauan itu, Reza dan Bani mulai bergerak berbeda. Mereka tidak panik seperti yang lain. Mata mereka fokus, mengamati, seperti memahami sesuatu. Bani menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah benda kecil yang terus ia tekan erat. Reza berdiri sedikit lebih maju, menghadap langsung ke sosok-sosok itu. Dan perlahan ia menggerakkan tangannya, seperti menahan sesuatu, seperti membuat batas. Dan anehnya, langkah sosok-sosok itu melambat, tidak berhenti, tapi seperti tertahan. Dari antara mereka, satu sosok berbeda muncul, lebih tinggi, lebih tegak, dan bergerak berbeda. Ia tidak menyeret kaki, ia berjalan dengan gerakan yang halus seperti menari. Lengannya bergerak pelan, jari-jarinya lentik, kepalanya sedikit miring, dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Suara gamelan kembali berubah, kini selaras dengan gerakannya, pelan, teratur, menyeramkan. Setiap langkahnya seperti mengikuti irama, dan perlahan ia semakin dekat, lebih dekat dari yang lain, seolah dialah yang memimpin. Cahaya lampu mengenai wajahnya, dan saat rambutnya sedikit tersibak, semua langsung merasakan sesuatu yang aneh. Wajah itu tidak utuh, seperti kabur,
seperti tidak ingin terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat tubuh merinding. Karena bagian yang terlihat adalah mata, hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya, dan mulut yang tersenyum perlahan seolah menikmati ketakutan mereka. Udara berubah lebih berat, lebih dingin. Nafas terasa sulit, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Suara gamelan semakin cepat. Detaknya tidak beraturan, mengganggu, menusuk, dan tanpa sadar, beberapa dari mereka mulai menangis. Bukan karena ingin, tapi karena tubuh tidak kuat menahan tekanan itu. Kaki terasa lemas, tangan gemetar hebat, dan pikiran mulai kacau. Penari itu berhenti tidak jauh dari mereka, sangat dekat, terlalu dekat. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya, mengarah ke mereka. Gerakannya pelan, seperti mengajak, seperti memanggil. Dan di saat yang sama, salah satu dari mereka mulai melangkah maju. Tanpa sadar, matanya kosong. Langkahnya pelan, seperti dikendalikan. Tubuh orang itu terus maju. Meski yang lain mencoba menahan, tenaganya aneh, tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang menarik dari depan. Semakin dekat, semakin sulit dihentikan. Dan suara gamelan berubah menjadi sangat keras, memekakkan, menguasai. Di titik itu tidak ada lagi pilihan. Semua harus melawan. Dengan apa yang mereka punya, dengan doa, dengan cahaya, dengan keberanian yang tersisa. Suara mereka semakin keras, bersatu, menggema di tengah hutan. Lampu diarahkan langsung ke sosok itu. Tanpa henti, tanpa ragu, dan perlahan sesuatu mulai berubah. Gerakan penari itu melambat, senyumnya memudar, dan sosok-sosok lain mulai mundur. Satu langkah, dua langkah, lalu semakin jauh. Suara gamelan melemah, perlahan, semakin jauh, semakin samar. Sosok-sosok itu mundur ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan, tanpa suara, tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Dan dalam beberapa detik semua kembali sunyi. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Semua hanya berdiri, masih gemetar, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka akhirnya kembali ke tenda. Tidak tidur, hanya duduk menunggu pagi. Dengan lampu tetap menyala, dengan doa yang terus diulang. Dan setiap kali angin bergerak, setiap kali daun bergesek, jantung mereka kembali berdebar keras. Cahaya matahari akhirnya muncul, pelan, masuk di antara pepohonan. Dan untuk pertama kalinya mereka sangat lega. Hutan terlihat normal. Tidak ada apa-apa, tidak ada jejak, tidak ada tanda. Seperti semua itu hanya mimpi buruk. Tapi mereka tahu itu nyata. Tanpa banyak bicara, mereka langsung beres-beres. Tidak ada yang ingin tinggal lebih lama. Tidak ada yang ingin mencari tahu. Semua ingin pergi secepat mungkin. Dan saat mereka berjalan keluar area itu, satu persatu merasa seperti sedang diawasi. Dari belakang, dari dalam hutan, tapi tidak ada yang berani menoleh. Mereka semua akhirnya sampai rumah. Selamat, tidak ada yang mengikuti, tidak ada gangguan lain. Semua kembali normal. Tapi beberapa hari setelah itu, Farid masih sering terbangun di malam hari dengan satu hal yang sama. Suara pelan, sangat pelan di telinganya. Suara gamelan. Dan setiap kali ia mencoba mengingat wajah penari itu, yang muncul bukan gambarnya, tapi perasaan seperti masih dipanggil. Tempat itu masih ada, masih sering digunakan untuk camping, masih terlihat normal. Tapi warga sekitar jarang sekali berani mendekat saat malam, terutama jika terdengar suara gamelan. Karena menurut mereka, kalau suara itu sudah muncul,
artinya kalian sudah diperhatikan.